Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Setianingrum dari kelas Blended Teknik Informatika Universitas Krishna Dwi Payana. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Forensik Teknik Informatika dengan dosen pengampu Bapak Nova Rizko. Presentasi saya berjudul Forensik Digital pada Sistem Komputer dan Penyimpanan Data. Sebelumnya, apa itu forensik digital? Forensik digital adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pemeliharaan, dan analisis data digital untuk menemukan bukti yang sah dalam suatu investigasi. Tujuan forensik digital yakni mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti digital dengan cara yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut proses forensik digital. Langkah-langkah umumnya: yang pertama, identifikasi bukti, menemukan perangkat atau data yang relevan. Kedua, mengumpulkan bukti, mengambil salinan data secara hati-hati, termasuk dari hard drive, perangkat seluler, server, dan lain-lain. Ketiga, analisis, memeriksa data menggunakan perangkat lunak forensik untuk menemukan jejak digital. Dan yang keempat, pelaporan, menyusun laporan yang menggambarkan temuan secara terperinci. Dan kita masuk ke sistem komputer dalam forensik digital. Pentingnya sistem komputer ini, data di dalam komputer dapat memberikan petunjuk tentang aktivitas pengguna, termasuk dari riwayat penelusuran, file yang dihapus, atau log aktivitas. Dan penyimpanan data dalam forensik digital ini ada hard drive atau HDD atau SSD yang menyimpan data utama sistem operasi dan file pengguna. Kedua, penyimpanan cloud. Data yang disimpan di layanan cloud itu seperti di Google Drive atau Dropbox. Ketiga, media eksternal, flash disk atau disk eksternal yang mungkin digunakan untuk mencuri atau menyembunyikan data. Nah, di sini ada gambar-gambar logo dari alat forensik digital, di mana ada kelompok-kelompokannya. Yang pertama itu ada alat pengumpulan bukti digital. Itu bisa pakai in-case forensik yang dapat mengambil, jadi di in-case forensik ini nih bisa mengambil data disk imaging atau salinan digital lengkap dari perangkat penyimpanan, juga bisa memeriksa file, metadata, dan struktur folder. Yang kedua itu Extero FTK Imager. Di sini bisa membuat snapshot sistem dan file untuk analisis lebih lanjut. Terus bisa untuk memverifikasi integritas data menggunakan checksum. Dan yang ini ada Wireshark. Jadi ini bisa untuk menganalisis lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, terus menemukan IP asal serangan atau data yang bocor. Di sini juga ada alat analisis forensik sistem. Itu autopsi ya. Itu untuk menganalisis sistem file dan log aktivitas untuk memeriksa perubahan file, modifikasi, atau penghapusan. Ada juga X-Wise. Forensik itu menyediakan analisis mendalam terhadap perangkat penyimpanan termasuk pemulihan file yang dihapus. Kemudian ada Log Tool Timeline. Itu untuk membuat kronologi aktivitas berdasarkan log yang dikumpulkan dari server, sistem operasi, dan aplikasi.
Kemudian ada alat analisis malware. Di sini ada Ghidra atau EDA Pro. Untuk melakukan reverse engineering terhadap malware, untuk memahami cara kerjanya. Juga untuk mengidentifikasi fungsi seperti keyloging, backdoor, atau data exfiltration. Terus di sini ada Coco Sandbox. Itu untuk menganalisis malware dalam lingkungan terisolasi atau sandbox, untuk melihat aktivitas berbahaya. Kemudian ada alat analisis jaringan. Ada Snort atau Suricata, itu sistem deteksi intrusi atau IDS untuk menganalisis lalu lintas jaringan dan mendeteksi serangan. Juga ada ALX Tech, itu untuk menganalisis dan memvisualisasikan data log jaringan secara real time, menemukan pola serangan berdasarkan log tersebut. Lalu ada alat threat intelligence. Ada Maltego, itu untuk mengumpulkan informasi publik dari internet, open source intelligence ya. Dan juga untuk menelusuri keberadaan data di dark web dan menghubungkan pola kejahatan. Lalu ada virus total untuk menganalisis file, yang mendeteksi malware yang dikenal. Kemudian alat keamanan sistem. Ada Nmap, itu untuk memindai jaringan yang memeriksa kerentanan sistem. Dan ada Metasploit, itu untuk menganalisis titik masuk serangan yang digunakan pelaku. Kemudian ada alat threat intelligence. Itu ada OneNote atau CaseNote untuk mendokumentasikan temuan secara kronologis. Ini sebenarnya alat dokumentasi dan pelaporan. Jadi si OneNote dan si ProDiscover ini adalah alat dokumentasi dan pelaporan ya, yang membantu untuk pembuatan laporan hasil penyelidikan. Nah, saya akan memberikan contoh kasus forensik digital. Kasus ini terjadi pada awal tahun 2024, yakni kebocoran data di perusahaan e-commerce besar di Indonesia. Jadi e-commerce ini melaporkan adanya dugaan kebocoran data pelanggan yang mencakup informasi sensitif. Itu kan penting banget kan, kayak nama, alamat, nomor telepon, dan riwayat pembeliannya. Jadi kebocoran ini tuh terungkap setelah data tersebut muncul di form dark web dengan harga jual tertentu. Pastinya kita tuh sebagai pelanggan kayak udah worry banget kan. Jadi pelanggan yang terpengaruh nih mulai mengeluh karena ada penipuan spam sensitif gitu. Nah, perusahaan akhirnya meminta tim forensik digital untuk menyelidiki insiden ini, mengidentifikasi pelaku juga, dan memberikan rekomendasi untuk mencegah kejadian yang serupa. Jadi biar kejadian ini nggak akan ada lagi di masa yang akan datang. Nah, pada kasus ini nih, tahapan penyelesaiannya ini, yang pertama identifikasi. Jadi memastikan snapshot sistem IT sebelum insiden untuk analis baseline. Kemudian mengidentifikasi waktu kebocoran data berdasarkan pelaporan pelanggan dan waktu unggah data di dark web. Mewawancarai tim IT perusahaan terkait aktivitas tidak bisa sebelum kejadiannya itu seperti apa. Langkah kedua, itu mengumpulkan bukti digital.
Jadi melakukan disk imaging pada server utama, database, dan data penyimpanan data pelanggan. Kemudian memeriksa log aktivitas server, jadi dari akses, terus perubahan file, dan koneksi tidak wajar. Lalu mengumpulkan data jaringan yang seperti file log firewall, IDS atau IPS, dan router untuk menemukan pola serangannya tuh berasal dari mana. Langkah ketiga adalah analisis forensik. Analisis forensik ini file FIM yang untuk mengevaluasi apakah file penting dalam database telah diakses atau dimodifikasi secara tidak sah. Juga menelusuri alamat IP yang mencurigakan waktu akses atau pengguna kredensial yang tidak lazim. Juga melalui malware analysis, yakni menjalankan analisis pada potensi malware atau tools lain yang digunakan pelaku, seperti backdoor atau keylogger. Ada juga threat intelligence correlation yang di sini membandingkan pada pola kebocoran dengan ancaman yang diketahui dari komunitas keamanan cyber. Langkah selanjutnya adalah menyusun kronologi insiden. Berdasarkan bukti yang ditemukan, pelaku ini berhasil mengakses sistem melalui kredensial admin yang dicuri menggunakan serangan phishing. Nah, dari sana pelaku melakukan privilege escalation dan mengekstrak data pelanggan selama beberapa minggu sebelum akhirnya menjual data tersebut. Langkah selanjutnya adalah penanganan dan mitigasi, yakni menutup celah keamanan dengan memperbaiki konfigurasi akses, mengganti semua credential sensitif di sistem, meningkatkan keamanan autentika dengan menerapkan multi-factor authentication atau MPA, dan memperkuat firewall dan endpoint dengan tools deteksi ancaman berbasis EA. Lalu langkah selanjutnya peningkatan keamanan dan edukasi, yakni memberikan pelatihan kepada karyawan tentang bahaya phishing, menjalankan simulasi serangan berkala untuk menguji kesiapan sistem, dan mengembangkan kebijakan keamanan baru, termasuk audit rutin. Kemudian langkah selanjutnya ada koordinasi dengan penegak hukum. Ini penting ya, karena untuk melaporkan hasil analisis kepada otoritas terkait, misalnya BSSN di Indonesia, untuk penindakan hukum terhadap si pelaku ini. Dan kemudian bekerja sama dengan komunitas internasional untuk melacak pelaku nih di dark web tersebut. Lalu ada langkah untuk publikasi dan komunikasi krisis, yakni menginformasikan pelanggan tentang insiden dan langkah mitigasi yang diambil, dan memberikan layanan gratis kepada si pelanggan dengan pelindungan identitas atau pemantauan kredit dengan bentuk tanggung jawab sang perusahaan. Nah, terus hasil akhirnya, kemudian si pelaku ini berhasil akhirnya diidentifikasi sebagai bagian dari kelompok kriminal cyber internasional yang menggunakan teknik social engineering. Gitu. Jadi dari sini saya akan menyimpulkan bahwa pertama, jadi forensik digital ini merupakan alat yang sangat penting dalam investigasi kriminal atau pelanggaran hukum di dunia digital. Kesimpulan kedua adalah pentingnya keterampilan dan alat, jadi teknologi yang tepat, alat yang benar, dan pengetahuan yang mendalam dibutuhkan untuk menganalisis bukti digital. Kesimpulan ketiga adalah perlindungan data, yakni meningkatkan kesadaran dan pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.